yang busuk basah tuh dia timbul pembengkakan dan dia lama keringnya, dan busuk semacam ini kayak ini masih nah ini udah sehat nih, daunnya menghadap ke bawah karena dia melintir. Yang nanam tidak melihat ke pangkal daun, namun dia hanya melihat posisi daunnya di bagian bawah bedengan, untuk menutup agar tanah itu nggak keluar dari lubang. Di Cirebon 11 bedeng, usia tanam 2 hari, tapi sebagian ada yang salah untuk cara tanamnya, dan ada juga batang yang terbalik. Nah, ini saya kesini untuk kita benerin lagi yang salah-salah. Sebenarnya dari semua sih banyak yang salah, dari tiang juga sebenarnya sedikit salah, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa. Namun untuk yang penanamannya banyak yang batangnya terbalik. Ini contohnya sih satu nih, daunnya menghadap ke bawah karena dia melintir. Yang nanam tidak melihat ke pangkal daun, namun dia hanya melihat posisi daunnya saja. Jadi dia tanamnya terbalik tuh, kalau daunnya menghadap ke atas semua, tapi dilihat ke pangkal daun dia melintir. Jadi yang harusnya di bawah dia di atas. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini karena sulur yang diambil dia adalah sulur yang menggantung di pohon dulunya, steknya. Kita potong, jadi tunasnya banyak yang melintir seperti itu daunnya. Jadi kalau yang nggak begitu paham mungkin dikiranya arah daun memang ke atas, betul ke atas. Tapi kalau kita lihat ke pangkal, ya pangkalnya dia menghadapnya ke bawah. Tuh, pangkalnya dia menghadapnya ke bawah, mata tunasnya dia di bawah tuh. Cuma daunnya menghadap ke atas. Walaupun begitu sebenarnya dia nggak akan mati. Dia akan tetap tumbuh, tapi sepertinya kurang nggak bagus juga lah dilihatnya. Dia sebenarnya tetap akan tumbuh walaupun dengan posisi batang yang terbalik. Ini di bedeng kita menggunakan batako ukuran lebarnya 20 cm, ketebalan 10 cm. Dan di bagian belakang ini kita kasih 3 lubang menggunakan paralon pas di dasar atau di permukaan lantai, agar air nanti ketika musim hujan dia akan langsung keluar dan tidak mengendap di bagian bawah bedengan. Untuk menutup agar tanah itu nggak keluar dari lubang, di 3 lubang paralon ini di bagian dalam ini kita kasih pembatas menggunakan paranet. Kita lipat jadi 2, kita masukkan, kita tutupkan setengah tinggi bedengan biar
dia bisa menahan tanahnya nanti ketika banyak air yang keluar melalui lubang pembuangan air ini. Nah, ini kalau misalkan bedengan seperti ini kita buat hanya di permukaan tanah, bukan di lantai semen atau cor seperti ini, itu nggak perlu kita menggunakan atau membuat lubang pembuangan seperti ini. Itu nggak perlu. Yang perlu kita buat kalau kita menggunakan bedengan di lantai tanah, itu hanya resapan di bagian bawah. Itu bisa kita kasih batu-batu atau kerikil-kerikil ya yang agak besar, agar di bagian bawah itu tetap pada rongga ketika hujan datang lebat, itu akan cepat meresap ke dalam tanah. Untuk tiang sebenarnya ini agak salah untuk pembuatan tiang, namun ini masih bisa kita gunakan, nggak apa-apa, yang penting dia kuat. Saya yakin ini pasti kuat. Kita nggak perlu membuat tiang yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, nggak perlu, karena ini jadinya udah seperti ini ya tetap bisa kita gunakan. Yang penting media rambat dari bagian bawah sampai ke pucuk ini ada. Nah, ini kita menggunakan bambu, atau bisa juga menggunakan tali yang terbuat dari sabut kelapa juga bisa. Ketika nanti dia merambat ke atas, baru kita turunkan lagi. Ini tinggi tiang 2 meter. Alangkah baiknya lagi diturunkan lagi kurang dari 2 meter biar penyerbukan dia lebih mudah nanti, tidak terlalu tinggi. Ini salah satu contoh daun yang busuk basah. Busuk basah tuh dia timbul pembengkakan dan dia lama keringnya, dan busuk-busuk semacam inilah yang sering ditumbuhi jamur, dan dia terus merambat dari daun sampai ke pangkal daun, lalu dia meresap ke batang. Untuk jenis busuk yang semacam ini biasanya dia cepat untuk menularnya, dia merambatnya terlalu cepat. Dan beda dengan ini busuk kering ya. Busuk kering ini biasanya hanya 2 hari aja dia udah kering seperti ini, tidak timbul pembengkakan seperti ini. Kalau ini tidak terlalu bahaya yang busuk kering ini. Yang berbahaya yang harus kita buang karena pasti ini akan tumbuh jamur nanti. Ketika ini sudah mulai hitam semua, udah mulai busuk, dia akan ditumbuhi jamur. Ini yang berbahaya, yang busuk-busuk semacam ini. Nah, ini saya temukan lagi yang nanam kurang teliti. Di batang itu memar namun tidak dia potong, dan setelah ditanam ini jadinya seperti ini ya, yang hitam ini. Itu jadinya dia busuk seperti itu. Kalau itu busuknya kering sih bisa tertolong ya, nggak menular ke ruas-ruas atasnya kalau busuk kering seperti itu. Cuma kalau misalkan dia busuknya basah, itu udah pasti dia ke 2 atau 3 ruas di atasnya itu bagian dalam sudah timbul bintik hitam dan tidak bisa ditanam. Nah, ini cara kita memotong, menentukan titik ruas mana yang masih layak untuk ditanam. Itu kita lihat di bagian dalam batangnya. Kalau misalkan si batang ini kita potong, di tengahnya masih ada titik berwarna hitam, berarti dia kita tanam akan tetap busuk lagi dan merambat lagi ke atasnya. Jadi kita potong harus dia benar-benar di batang yang sehat. Bagian
taruh ini bisa tetap dia akan tumbuh tunas karena di bagian bawah ini masih sehat. Taruh aja di sini. Yang kita taruh dia akan tumbuh nanti. Dan ini kita potong sedikit-sedikit nih. Misalkan di sini nih, ini masih ada bintik hitam bagian ini. Ini masih. Nah, ini udah sehat. Tuh. Lihat atau tidak? Warnanya berbeda yang sehat sama yang ini agak bening, dia bening kebiru-biruan. Ini udah sehat, bisa kita potong sekitar 1 cm. Lalu daun di bagian bawah ini kita buang, dan akar-akar yang kering yang di bagian bawah yang akan tertimbun ini kita buang semua. Cukup 1, 2, 3, 4 yang akan kita timbun ini. 1, 2 ini. Yang ini di permukaan kita keluarkan seperti ini. Ya. Langsung kita tanam. Tanam juga nggak perlu terlalu dalam, kira-kira paling dalam 3 cm lah. Kalau dilihat jenis tanahnya juga, kalau tanah ini bisa lebih dalam 5 cm masih bisa karena tanahnya sangat gembur, cuma dia nggak kalau kena hujan itu mudah meresap. Ya, seperti ini aja tanahnya. Cukup kita ikat langsung ke atas. Cukup seperti itu. Dan vanili kalau kita tanam di usia kurang dari 2 minggu itu vanili terlihat layu semua, seperti mau mati lah, layu semua ya, keriput, dan nanti dia akan sehat kembali batangnya, akan berisi lagi, nggak lagi keriput. Dari proses tua ke muda ya, yang dari nenek-nenek keriput ke muda lagi, dia kencang lagi batangnya karena si akar di usia-usia 2 minggu tuh udah tumbuh, udah bisa cari nutrisi di bawah. Dan ketika akar itu sudah tumbuh, maka batang vanili akan berisi lagi, dan kemudian dia akan ditumbuhi tunas. Ini lokasi di Cirebon.